pakai baju dan beda karena ini satu nih. Ini buka bajunya. ini satu. Kan kita duduk. Kenapa dikasih identitas? Kenapa identitas? Apakah memang terkait ada penyusupan, terkait ada penundaan, terkait adanya Febri Diansah diperiksa oleh KPK sebagai saksi? Apakah ini adalah untuk mengganggu jalan persidangan Hasto Kristanto dan sehingga membuat Hasto Kristanto lama ditahan oleh KPK? Dan efeknya adalah kongres dari PDIP yang sampai saat ini juga belum dijadwalkan. Ternyata di sidang Hasto ini ya, bukan hanya tim kuasa hukum saja ya yang kelihatan seolah-olah diganggu. Ya seperti halnya dari Febri Diansah. Febri Diansah pada saat lalu itu kayaknya diganggu lah ketika Febri Diansah menjadi tim kuasa dari Hasto Kristanto. Bahkan office Febri Diansah pada saat lalu juga digeledah oleh KPK terkait kasus SYL, dan bahkan pada saat lalu Febri Diansah menjadi saksi terkait kasus Harun Masiku dan Hasto Kristanto. Febri Diansah pada saat lalu dipanggil oleh KPK. Ini juga sangat mengejutkan sekali kalau menurut saya ya. Dan tidak hanya itu saja, ternyata ketika Hasto Kristanto disidang pada saat lalu ternyata juga ada fenomena yang cukup mengejutkan. Pada saat sidang yang keempat misalkan, yaitu masa demo Adili Hasto disebut kelompok suruhan dan bahkan dibayar Rp40.000. Ini tertanggal 11 April yang lalu. Pada 11 April yang lalu juga ada masa demo Adili Hasto. Ini kan juga sangat lucu sekali ya. Ada demo masa Adili Hasto. Wow. Seperti halnya pada saat lalu ada survei LSI yang mengatakan 77% masyarakat atau responden itu percaya Hasto terlibat terkait suap Harun Masiku. Itu juga sangat lucu sekali. Ini tiba-tiba ada masa demo Adili Hasto. Kira-kira kerugian Hasto Kristanto itu apakah sangat merugikan negara? Seharusnya sebelum demo mengadili Hasto, setidaknya harus mengetahui lah apa yang dilakukan Hasto itu. Apakah terkait suap menyuap komisioner KPU pada saat lalu? Apakah sangat merugikan uang negara? Ya seharusnya kan seperti itu sampai ada demo Adili Hasto. Ini menurut saya juga tidak masuk akal sekali. Karena apa? Karena kerugian yang hampir mencapai 1.000 triliun saja di kasus Pertamina. Bahkan juga tidak ada demo-demo seperti ini. Tetapi ketika Hasto ditersangkakan dan ditahan, tiba-tiba ada demo Adili Hasto dan lain sebagainya. Ini sangat lucu sekali. Seharusnya menurut saya sih demo lebih efektif itu ketika kasus Pertamina yang merugikan negara hampir 1.000 triliun. Menurut saya itu berdemo tidak masalah ya, karena kerugian negara itu sangat besar sekali. Tidak mungkin lah hanya melibatkan puluhan orang. Menurut saya ini konspirasi tingkat tinggi kalau Pertamina ini ya. Bahkan kerugian mencapai hampir 1.000 triliun. Nah, kalau kita lihat dari sini memang sih terlihat ada 4 orang ya, ada 4 orang bahkan terlihat mengenakan kaos tetapi ditutupi. Entah itu apakah ketika Hasto Kristanto di tengah-tengah persidangan akan membuka baju dan lain sebagainya, kita juga tidak tahu. Yang jelas kalau kita lihat dari sini tertutup oleh baju ya. Seperti ini videonya. Pakai baju dan beda karena Ini satu nih. Ini buka bajunya. ini satu. Ini satu. Ayo buka bajunya. Ini nih. Ah betul ini. Ini betul. Kan kita duduk. Dorong dia. So kita mengapain? Kita ngapain? Kalau Apa yang kita masuk? Apa? Saya bawa apa emang? buka baju dulu. Terus apa?
Nah, seperti itulah. Jadi ada beberapa orang ya di sini yang mengenakan baju ya bernada provokatif lah. Ini bahkan dikomentari oleh Rahul Mani. Penyusup dalam sidang Hasto digaruk oleh barisan pendukung Hasto. Skenario mengajukan sidang Hasto gagal kembali. Mereka mengajukan sidang Hasto dengan maksud memperlama masa tahanan Hasto dengan meneriakkan seruan penjarakan Hasto. Ketahuan banget ini masanya Mulyono. VI kabarnya PDIP menunda kongres. Apakah menunggu Hasto dibebaskan? Ya, selama Hasto di penjara, Mulyono menggunakan tangan KPK. Kongres nggak mulai-mulai ini. Wah, emang serius ini penangkapan Hasto murni perkara politik bukan kriminal. Ya seperti itu, sangat mengejutkan sekali ya. Apakah juga penundaan terkait kongres sampai saat ini pun juga belum ditentukan tanggal berapa, itu apakah juga terkait kasus Hasto Kristanto ini, karena juga sampai saat ini pun ya terkesan molor lah ya, seperti halnya pada saat lalu ketika persidangan misalkan, bahkan KPK mengaku belum siap dan akhirnya ditunda. Begitupun juga ketika sidang Hasto Kristanto terkait kasus Harun Masiku pada saat lalu juga KPK belum siap dan bahkan juga diulur-ulur waktu. Apakah demikian ya? Ini juga menjadi permainan yang sangat wow sekali ya dari KPK ya. Apakah memang benar yaitu ketika Febri Diansah terkesan diganggu oleh KPK ini untuk mengulur-ulur waktu sehingga untuk mengganggu kongres dari PDIP. Nah, bahkan juga dari persidangan di sini ada penyusup. Bahkan konon katanya dibayar 50.000. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, tertanggal 17 April, Satgas PDIP amankan penyusup di sidang Hasto. Mengaku dibayar 50.000. Satgas Cakrabuana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengamankan sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup dalam persidangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 17 April yang lalu. Pengamanan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya keributan dan kegaduhan selama jalannya persidangan. Padahal sekitar 9.45 ruang sidang ditutup oleh petugas pengamanan lantaran telah penuh. Jumlah pendukung Hasto yang masih mencoba masuk juga tidak diperkenankan masuk karena keterbatasan kapasitas. Tak lama berselang, salah satu anggota Satgas Cakrabuana mendapati sejumlah orang yang diduga penyusup berada di ruang persidangan. Mereka membaur dengan massa pendukung Hasto dan diduga berniat memicu kericuhan. Satgas Cakrabuana bersama politisi PDIP, Guntur Romli kemudian menyisir area sekitar ruang sidang dan menemukan 2 orang yang diduga penyusup berada di dalam toilet. Keduanya diinterogasi dan diminta menjelaskan maksud kehadiran mereka, terlebih karena mengenakan kaos merah bertuliskan dukung KPK tangkap Hasto. Oh, jadi sudah tahu ya ternyata kaos merah itu ternyata bertuliskan dukung KPK dan tangkap Hasto. Jadi sudah tahu, makanya mencurigai orang yang datang di persidangan yang memakai dalaman kaos berwarna merah itu dipastikan bertuliskan dukung KPK dan tangkap Hasto. Penyisiran berlanjut dan ditemukan sekitar 4 orang lainnya yang mengenakan kaos serupa dan diduga sebagai bagian dari kelompok penyusup. Tak hanya di luar, Satgas juga menyisir bagian dalam ruang sidang dan menemukan 3 orang lain diduga hendak membuat kegaduhan. Ketiganya langsung diamankan dan dibawa keluar ruang sidang. Suasana sempat memanas tetapi kembali kondusif setelah mereka dikeluarkan. Satgas PDIP kemudian menyerahkan para terduga penyusup tersebut kepada pihak kepolisian. Ya, seperti itulah. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, menilainya seperti apa. Apakah memang terkait ada penyusupan, terkait ada penundaan, terkait adanya Febri Diansah diperiksa oleh KPK sebagai saksi, apakah ini adalah untuk mengganggu jalan persidangan Hasto Kristanto dan sehingga membuat Hasto Kristanto lama ditahan oleh KPK, dan efeknya adalah kongres dari PDIP yang sampai saat ini juga belum dijadwalkan ya. Apakah demikian?